Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ahmad Rifai. Saya merupakan salah satu fasilitator di LAP Institute. Nah, jadi memang kali ini saya sengaja membuat bahan yang nanti akan ditayangkan di YouTube kami. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jadi nanti kalau ada informasi terkait ada video pembelajaran baru atau informasi baru yang di-upload oleh LAP Institute, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Jadi kali ini saya coba akan melakukan analisa nih terkait yang lagi hit sekarang. Ini kan ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya pemerintah itu tujuan utamanya itu untuk mendorong investasi. Apalagi di masa pandemi ini ya. Katanya banyak orang yang menganggur karena di PHK, kemudian banyak juga yang bekerja tapi setengah waktu. Pada intinya memang saat ini keadaan memaksa kita untuk beraktivitas di bawah normal, termasuk aktivitas perekonomian, sehingga banyak juga tuh perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan efisiensi usahanya yang mau tidak mau juga berdampak terhadap kapasitas tenaga kerjanya. Nah, salah satu isunya sih itu, jadi mendorong investasi biar nanti perusahaan bisa ekspansi lagi. Tapi sebelum ke sana, sepertinya akan cukup menarik kalau kita membahas dulu sih apa sebenarnya sih investasi itu, dan sebenarnya bagaimana sih investasi di Indonesia selama ini. Nah, jadi topik kita kali ini tuh adalah investasi dan UU Cipta Kerja. Apa relevansinya? Yang pertama yang kita bahas itu adalah kenapa itu investasi. Jadi sederhananya kalau dari beberapa teori itu sudah ada banyaklah tokoh ekonomi atau ekonom-ekonom yang mendefinisikan investasi. Yang pada intinya investasi itu ya sesuatu yang kita investkan terhadap sesuatu tersebut yang mana kita harapkan di masa depan itu akan memberikan nilai tambah ketika kita melakukan investasi di sesuatu tersebut. Katakanlah apabila kita menginvestasikan uang kita untuk membeli sesuatu, misalkan alat atau mesin. Nah, kan diharapkan di masa depan nanti yang sudah kita belikan alat investasi mesin itu akan memberikan produksi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kalau beberapa definisi seperti dari ada Deliarnov tahun 1995, kemudian ada juga dari Gregory Mankiw, ada juga dari Budiono dan Kashmir and Jafar. Jadi menurut saya sih tidak terlalu penting definisi itu apa, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Yang cukup menarik itu ada yang teori yang cukup terkenal itu dari Harold Domar Growth Model, yang mana ini salah dua dari ekonom neoklasik. Jadi mereka itu tuh melakukan modeling pertumbuhan yang mana pertumbuhan itu tuh sangat didorong kuat melalui investasi. Tapi mereka itu waktu melakukan penelitian ini tuh datanya itu menggunakan data-data dari negara-negara kapitalis maju. Yang pada intinya itu investasi menurut Harold Domar itu memang penting, terutama terhadap proses pertumbuhan. Karena apa? Investasi itu akan memberikan dua peran sekaligus dalam perekonomian. Yang pertama itu tentu saja adalah faktor yang dapat menciptakan pendapatan, yang artinya itu mempengaruhi demand side. Yang kedua adalah memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, yang artinya nanti itu investasi akan mempengaruhi supply side. Jadi sederhananya seperti tadi itu, ketika investasi membeli peralatan, alat dan mesin dan peralatan di sebuah perusahaan, tentu perusahaan akan mempunyai kemampuan untuk mengekspansi produksinya. Nah, ketika produksi meningkat, tentu saja juga mereka akan membutuhkan tambahan tenaga kerja. Nah, ketika membutuhkan tambahan tenaga kerja, artinya akan ada orang yang di-hire kan. Ketika ada orang yang di-hire, berarti akan menambah pendapatan dari orang tersebut. Sisi demand berarti kena. Nah, di sisi lain ketika mampu meningkatkan kapasitas produksi, berarti sisi supply-nya, penawarannya juga akan meningkat. Sesederhana itu teorinya growth model dari Harold Domar. Nah, itu dari sisi teori. Lalu kenapa sih investasi itu penting? Nah, ternyata investasi itu ternyata penting adalah karena memang tercatat juga sebagai salah satu komponen di
produk domestik bruto dari sisi pengeluaran. Yang seperti kita ketahui, PDB itu kan ada 3 pendekatan. Ada sisi pengeluaran, sisi pendapatan, dan sisi produksi. Tapi BPS menggunakan tuh hanya 2, yaitu sisi pengeluaran dan sisi produksi. Nah, kalau sisi pengeluaran itu ada C, I, G, X, min, M. Yang mana itu C, notasi dari konsumsi rumah tangga. Kemudian yang I itu pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Kemudian yang G itu government alias konsumsi pemerintah. X-nya itu ekspor dan M-nya itu impor. Itu kalau dari sisi pengeluaran. Nah, ternyata investasi masuk tuh salah satu komponen I. Makanya itu ketika pemerintah selalu bilang investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kita cukup paham sebenarnya kalau memang kalau investasi naik tentunya pertumbuhan ekonomi kan akan naik. Karena apa? PDB-nya akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau meningkat dibanding tahun sebelumnya artinya ekonomi kita tumbuh. Yang diharapkan tuh tumbuhnya semakin tinggi. Nah, selain tercatat juga sebagai komponen penting di PDB sisi pengeluaran, ternyata investasi juga itu masuk ke dalam neraca pembayaran, terutama di komponen investasi langsung, yang mana keduanya ini cukup relate, walaupun sebenarnya metodologi yang digunakan untuk menghitung investasi antara BPS dan BI, yang mana kan BI kan menerbitkan neraca pembayaran itu cukup berbeda, tapi sebenarnya arahnya sejalan. Nah, selanjutnya sebenarnya kenapa sih kok investasi itu kita perlu didorong? Nah, kalau dari data BPS, ini kan tadi saya bilang PDB pengeluaran tuh komponennya. Jadi dari di sisi distribusinya itu, sebenarnya dari sisi distribusi, share-nya investasi itu menurut BPS itu kita tuh selalu meningkat. Jadi ketika tahun 2000-an tuh pasca krisis moneter 1998, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sekitar 20%. Namun kemudian 20 tahun kemudian itu meningkat hampir 1,5 kali lipatnya menjadi 32,33% di tahun 2019. Ya kan? Jadi sebenarnya secara arah kontribusi investasi di Indonesia itu selalu meningkat. Ya kan? Bahkan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Nah, kalau kita bikin dia menjadi rata-rata per 5 tahunan, investasi di 5 tahun terakhir, itu 2015 sampai 2019, 2015 sampai 2019, itu rata-rata pertumbuhannya, kontribusinya itu sudah mencapai 32%. Lebih tinggi dibandingkan 5 tahun yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya di periode Presiden kita, Pak Jokowi itu yang pertama, kontribusi investasi itu udah tinggi banget gitu dibandingkan dengan kontribusi periode-periode presiden yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dari segi kuantitas itu nggak ada masalah investasi kan. Selanjutnya, nah kinerja investasi pun itu kalau secara nominal atau kuantitas volumenya itu setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2010 investasi yang tercatat oleh BKPM itu hanya sekitar 200 triliun. Nah, hampir meningkat jadi berapa nih? Sekitar 4 kali lipat. Di 2019 itu langsung udah jadi 809 triliun. Sebenarnya meningkat terus secara volume kita tuh. Nah, kemudian di tahun 2020 sampai 2024 diproyeksi itu masih akan terus meningkat. Namun di 2020 dia ada sedikit revisi. Nah, kalau di sini kan 2020-nya masih 886 triliun. Yang terakhir itu BKPM merevisinya menjadi sekitar 817 triliun. Tapi pada intinya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang sekitar 809 triliun. Oke, jadi sudah 2 fakta yang kita tampilkan. Pertama, sebenarnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sudah sangat jauh meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian secara nominal juga jumlah investasi itu selalu meningkat. Nah, tapi ternyata terjadi anomali. Apa anomalinya? Yang pertama, seperti yang kita ketahui, investasi itu kan nominalnya meningkat, tapi ternyata daya serap tenaga kerjanya itu dia menurun. Jadi periode 2010 tuh, tadi kan realisasi investasi itu mencapai 200 triliun. Nah, penyerapan per 1 triliunnya itu, waktu itu tuh bisa menyerap 5.000 tenaga kerja. Tapi di 2019, yang mana investasinya mencapai 800 triliun, tapi per 1 triliunnya itu hanya mampu menyerap 1.600.
Jadi anomali, harusnya kan ketika investasi semakin naik jumlahnya, harusnya jumlah tenaga kerja yang diserap juga semakin tinggi, tapi ternyata enggak itu. Data itu menunjukkan tidak ternyata. Nah, itu menurut data Apindo. Artinya investasi kita itu masih lebih padat modal dibandingkan padat karya. Jadi kapital kita lebih ke kapital intensif daripada ke labor intensif. Jadi memang selalu meningkat, namun ternyata meningkatnya itu memang karena meningkat secara nominal aja, tapi untuk nyerapnya semakin rendah. Nah, salah satu dampaknya itu larinya kemana? Ke I-Core kita. I-Core itu adalah incremental capital output ratio, yang intinya tuh mengukur seberapa efektif si investasi itu dalam menciptakan output atau pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat I-Core Indonesia tuh dari tahun 80-an sampai ke sekarang ini cenderung terjadi peningkatan, apalagi tahun 90-an ya, atau 96 sampai 2000. Nah, tapi yang terbaru di 5 tahun terakhir, di 2016, 17, 18, 19, di 4 tahun terakhir itu kita I-Core-nya tuh 6,8. Nah, kalau kita bandingkan dengan I-Core negara-negara lain, ya kan, terutama di negara kawasan seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, kita nggak efisien. Jadi angka 6,8 ini menunjukkan apa? Jadi kita tuh membutuhkan, jadi gini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1%, kita membutuhkan suntikan investasi 6,8%, katakanlah seperti itu. Jadi kalau mau tumbuh 1, kita butuh 6,8 investasinya. Nggak efisien. Kenapa? Kok dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam, mereka cenderung kecil. Jadi misalkan Vietnam untuk tumbuh 1%, mereka cukup disuntik investasi itu 3,7%. Pun sama dengan Filipina. Mereka untuk tumbuh 1% hanya butuh suntikan investasi 4,1. Pun sama dengan Malaysia. Berarti kalau Malaysia mau tumbuh 1% pertumbuhan ekonominya, mereka butuh disuntik investasi 5,4. Jadi bisa dikatakan dengan kata lain tuh ongkos investasi kita mahal lah untuk meningkatkan pertumbuhan. Padahal tadi seperti kita tahu, investasi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang penting. Kenapa sih I-Core kita juga cenderung tidak efisien? Nah, kalau kita lihat dalam data BKPM, ini data 5 tahun rata-rata tren ya, rata-rata tren investasi dalam 5 tahun terakhir, tepatnya 2015 sampai 2019, masih di Jawa. Jadi Jawa itu kontribusinya PMA, penanaman modal asingnya itu sampai 53%, dan PMD-nya sampai 57%, ya kan? Berbanding terbalik dengan daerah lain yang bahkan share-nya itu nggak sampai 20%. Kalimantan, apalagi semakin ke timur semakin kecil. Jadi investasi emang masih banyak mengalir ke Jawa. Ya salah satunya memang harus kita akui, infrastruktur di Jawa lebih baik dibandingkan daerah lain. Dan infrastruktur juga itu adalah daya tarik, trigger untuk investor masuk. Jadi sebenarnya seperti sebuah hubungan timbal balik, atau bisa dengan seperti itulah. Jadi kita tuh mau dorong investasi dulu apa mau dorong infrastruktur dulu, tapi ketika ingin mendorong infrastruktur kita butuh investasi gitu. Tapi kalau kita dorong infrastruktur, nanti ngutamain di Jawa, Jawa lagi yang tumbuh. Sedangkan daerah lain nggak tumbuh-tumbuh. Sedangkan untuk membangun di daerah lain kita butuh investasi gitu. Itulah pentingnya investasi dalam mendorong infrastruktur, ataupun pentingnya infrastruktur dalam menarik investasi. Jadi silakan nanti teman-teman berargumen. Jadi sebenarnya infrastruktur dulu apa investasi dulu sih, atau ada hal yang lain? Lalu selanjutnya kalau kita disagregasi nih dari data BPS, ya kan? Ini dari data BPS itu investasi kita itu cenderung masuknya lebih banyak ke sektor bangunan, yang seperti kita ketahui lah, banyak proyek-proyek pembangunan, terutama jalan tol, pelabuhan, dan sebagainya. Yang mana sebenarnya pembangunan ini kalau dilihat dari sisi teorinya itu tidak memberikan dampak multiplier yang cukup tinggi gitu. Karena apa? Kalau kita ingin mendorong multiplier, harusnya investasinya tuh ke sektor yang lebih memberikan dampak, seperti apa? Mesin dan peralatan. Karena apa? Dia akan lebih menghasilkan banyak produksi, dan tentunya kalau produksi tadi banyak akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dan ini pun sejalan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara kawasan tuh,
Jadi akumulasi investasi dan mesin peralatan kita itu dari 2007 sampai 2016 tuh terhadap persen PDB cenderung rendah, bahkan cuma 20% investasi kita ke mesin dan peralatan. Bandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia. Nah selanjutnya, kalau dari datanya BI, Bank Indonesia, terkait investasi langsung, sebenarnya investasi langsung itu sudah masuk lebih banyak ke sektor industri pengolahan atau industri manufaktur, yang mana industri manufaktur kan didorong supaya tumbuh tinggi ya. Karena salah satu ciri negara yang maju itu adalah sektor industrinya yang lebih mendominasi dibandingkan sektor pertanian. Nah masalahnya adalah kita industri pengolahannya udah tinggi tuh, langsung dapat investasi langsung tuh udah masuk banyak ke industri pengolahan. Tapi sektor tenaga kerja kita itu industri pengolahan tuh di nomor 3 gitu. Yang paling tinggi itu masih di pertanian dan kehutanan. Jadi masih banyak loh tenaga kerja kita tuh yang bekerjanya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Bahkan hampir mencapai 40 juta orang kalau datanya dari data BPS. Sedangkan di industri pengolahan itu masih mau sekitar 20 juta orang. Artinya apa? Kalau ingin fokus menyerap tenaga kerja, berarti harus ada shifting dari sektor-sektor pertanian terutama ke sektor industri pengolahan. Karena apa? Emang pertanian itu salah satu sektor yang paling gampang untuk menyerap tenaga kerja. Tapi apa di sana sektor yang tidak memberikan nilai tambah tinggi. Kemudian dengan upah yang kecil, bahkan ada yang mengatakan kalau kita memperkuat sektor pertanian, itu artinya kita mempertahankan kemiskinan. Karena apa? Emang relate sekali kalau pertanian itu buruh-buruh atau orang yang bekerja itu adalah di orang-orang yang bekerja di daerah-daerah, kemudian terjebak oleh kemiskinan dan lain-lain. Karena apa? Hasil-hasil produk pertanian, kehutanan, dan perikanan itu dijual begitu saja secara langsung gitu, tidak diolah terlebih dahulu sehingga tidak ada hilirisasi gitu. Tidak ada yang namanya pemberian nilai tambah, makanya gitu-gitu aja. Nah sebenarnya itulah PR-nya kalau kita ingin melakukan shifting. Nah siap nggak orang-orang yang bekerja di sektor pertanian itu untuk masuk ke industri pengolahan atau manufaktur? Atau paling enggak orang-orang yang bekerja di industri pengolahan itu tetap aja di pertanian nggak apa-apa sih. Jadi tapi nanti produk-produk yang mereka kerjakan yang olah itu harus dihilirisasi terlebih dahulu sehingga nanti produk pertaniannya itu bisa memberikan nilai tambah dan juga tercatatnya sebagai industri pengolahan. Jadi akan memberikan nilai tambah tuh. Itu. Nah salah satunya juga terjadi anomali juga tuh, ternyata investasi masuk banyak ke sektor industri pengolahan, tapi ternyata manufaktur kita pertumbuhannya cenderung menurun atau yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Padahal harusnya ini trennya udah benar. Jadi kalau kita lihat garis hijau tuh, itu kan semakin menurun. Nah, ciri-ciri negara maju itu sektor share pertaniannya itu semakin mengecil, sedangkan sektor industrinya itu semakin meningkat tinggi. Nah, kita malah kebalikannya. Sebenarnya udah bagus pertanian share-nya mulai menurun. Nah, tapi ternyata sektor industri kita tuh malah justru ikut menurun juga. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Artinya ada anomali. Kita belum punya fundamental yang kuat di industri pengolahan, tapi ternyata industri jasa kita itu sudah meningkat lebih tinggi. Padahal biasanya tuh nanti industri manufakturnya dulu yang meningkat. Nah, nanti baru perlahan industri jasanya juga itu akan meningkat. Karena apa? Jasa itu kan ibaratnya sektor yang tidak punya fundamental ekonomi ya, karena hanya menjual jasa gitu loh. Katakanlah jasa yang dijual itu kan katakanlah misalkan seperti yang sekarang sedang booming startup gitu. Startup kalau sewaktu-waktu dia kolaps, udah kan dia nggak punya yang namanya seperti fundamental ekonomi seperti dia punya gedung atau bangunan yang bisa mereka pertahankan atau yang bisa mereka jual gitu loh. Jadi berbeda kalau industri ketika kolaps paling tidak mereka masih punya aset lah, katakanlah aset, jadi lupa asetnya apa, seperti bangunan yang punya nilai underlying bahasanya. Sedangkan jasa kan tidak punya, karena mereka hanya bersifat ya abstrak jasa. Makanya bahaya kalau jasa kita tumbuh lebih cepat. Karena apa? Ya kita hanya abstraknya gitu yang kita jual tuh. Tapi kita nggak punya aset atau underlying yang membuat industri jasa kita tuh aman kalau terjadi sewaktu-waktu. Makanya nggak heran kalau tiba-tiba startup ada yang kolaps, ya udah hilang gitu aja kan. Ya karena mereka nggak punya aset. Beda kalau industri, kalau kayak Lapindo, itu kan industri.
mereka kolaps tapi mereka masih punya aset yang bisa diperjualbelikan untuk tanggung jawab lah paling enggak. Nah, itu pentingnya. Kemudian menyambung yang tadi juga, sektor kita investasi kan masuk banyak ke sektor industri pengolahan, tapi ternyata industri pengolahan kita pertumbuhannya itu malah semakin menurun. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan ekspor kita juga tuh cenderung mengikuti impor polanya, ya kan? Padahal kan yang kita mau ekspor kita naik tinggi, tapi impor kita menurun. Tapi nggak bisa, karena apa? Emang industri kita di dalam negeri ini masih butuh bahan baku dan penolongnya itu dari luar negeri. Jadi kalau kita nggak impor bahan baku, kita nggak bisa produksi. Kita nggak bisa produksi, kita nggak bisa ekspor. Itulah kenapa kalau kita lihat bentuk grafiknya itu antara impor dan ekspor kita itu mirip. Nah, ke depan semoga lah dengan adanya pandemi kan sebenarnya kan ini kan sudah mulai terjadi seperti pengkotak-kotakan, terjadi regionalisasi gitu. Bahkan ada yang nasionalisasi, maksudnya bahan baku tuh berusaha dicari dalam negeri sendiri gitu, bagaimanapun caranya, sehingga terjadi substitusi bahan baku, yang artinya kita nggak perlu impor lagi. Nah, semoga dengan adanya ini juga memberikan dampak lah bagi kita, supaya bahan baku tuh nggak perlu lagi lah kita impor dari luar negeri, tapi kita bisa memproduksinya sendiri, sehingga nilai impor kita tuh menurun, di sisi lain ekspor kita akan semakin meningkat. Nah, selain itu juga investasi langsung, kalau di Bank Indonesia itu kan tercatatnya itu ada di transaksi modal dan finansial yang dibagikan investasi langsung. Itu investasi yang masuk. Tapi namanya investasi kan nggak gratis, ada timbal baliknya kita ke para investor. Nah, timbal balik ke para investor itu tercatatnya di pendapatan primer. Jadi kita terlihat tuh, kalau investasi langsungnya semakin meningkat tinggi, pendapatan primer kita semakin negatif. Karena apa? Kita akan lebih banyak membayar investor, timbal baliknya gitu. Jadi itu bahayanya. Nah, pendapatan primer itu celakanya salah satu komponen yang membuat account defisit kita tuh, current account kita tuh semakin defisit gitu. Jadi kan kalau di current account defisit itu kan ada 4 komponen, yaitu ada neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan primer, dan neraca pendapatan sekunder. Nah, neraca barang ini kan kegiatan ekspor impor, sektor barang maksudnya. Kalau jasa ya ekspor impor di jasa. Sekunder ini penerimaan dan pembayaran kita, terutama terkait isu dengan PMI gitu. Nah, kalau yang primer ini timbal balik investasi. Ini komponen yang paling buat kita defisit. Nah, emang kalau negara-negara berkembang itu cenderung pendapatan primernya selalu negatif. Tapi apa? Harusnya bisa dikompensasi dengan neraca barang kita atau neraca barang lah paling nggak yang bisa tumbuh positif atau surplus. Jadi kan idealnya investasi masuk nanti akan membebani pendapatan primer. Nah, pendapatan primer terbebani nanti akan membebani CAD, tapi akan sedikit bisa berkurang atau bahkan bisa dikompensasi ketika ekspor impor kita tuh bisa meningkat secara signifikan. Nah, bagaimana ekspor kita bisa meningkat signifikan? Ya tadi itu, industri pengolahan kita harus tumbuh. Kalau industri kita pengolahan kita tumbuh, ekspor kita akan meningkat. Dan gimana caranya juga kita bisa menekan atau melakukan substitusi impor supaya impor kita semakin rendah, di sisi lain ekspor kita semakin tinggi. Sayangnya kita belum. Jadi investasi itu naik, investasi langsungnya semakin meningkat, yang mana membebani pendapatan primer. Di sisi lain pendapatan primer kan membebani CAD. Ternyata neraca barang kita belum mampu tuh untuk mengkompensasi defisit neraca pendapatan primer. Alhasil lah, sudah sejak tahun 2012 CAD kita secara tahunan cenderung mengalami defisit. Itu. Kemudian ada juga isu investasi itu menguasai pasar domestik. Ya memang seperti itu, namanya investor, orang luar negeri mau menanamkan modal di Indonesia, tentunya yang melihat pasarnya yang luas gitu. Kalau dibandingkan dengan Singapura, pasar kita jauh lebih tinggi, dan itulah sulitnya yang untuk di counter ya. Padahal selama ini kita berusaha supaya investasi yang masuk tuh mendorong ekspor, tapi ternyata kan enggak. Katakanlah di industri mobil atau motor, kalau dibandingkan itu, dikomparasikan, jadi penjualan mobil dalam negeri kita tuh jauh lebih tinggi dibandingkan ekspornya, apalagi kalau motor. Jadi kan mengindikasikan memang investasi yang masuk ke sektor industri. Berarti ini apa nih kalau industri motor? Ya perakitan lah mungkin Indonesia ya, industri manufaktur di sektor motor mobil
ya ada investor masuk ke industri itu mempekerjakan orang Indonesia, tapi kan nanti barangnya dijualnya ke Indonesia kebanyakan, bukan ke luar negeri. Tapi sih sisi positifnya memperkerjakan orang di Indonesia. Tapi kalau untuk meningkatkan ekspornya sampai sekarang sih belum. Karena apa ya, tujuan mereka investasi di Indonesia ya buat menguasai pasar dalam negeri tempat kita ya. Kemudian selanjutnya, nah ini juga yang cukup menarik, transfer of knowledge. Kan kita sering mendengar tuh investasi itu bukan cuma uang masuk, tapi juga ada teknologi yang masuk ya. Kalau kita lihat sebenarnya ya tenaga kerja asing, ini kalau data dari BI ini, Bank Indonesia itu, sebenarnya tenaga kerja asing kita itu cenderung cukup kecil banget, bahkan tidak sampai 1% ya dibandingkan total angkatan kerja. Namun terjadi kecenderungan naik terus menerus. Nah di 2016 ke belakang sekarang ini, nah cukup melandai. Tapi sih intinya trennya itu masih naik terus tenaga kerja asing dibandingkan terhadap angkatan kerja kita. Nah ini artinya apa? Sebenarnya selama ini pun ada investasi masuk, tapi akan dibarengi juga TKA-TKA yang ikut masuk dengan alibi untuk memberikan yang namanya transfer of knowledge. Tapi ternyata kok tiap tahun malah semakin tinggi TKA yang masuk. Berarti kan sebenarnya transfer of knowledge-nya nggak jalan-jalan. Bahkan kalau kita pakai data Global Innovation Index di ASEAN, Indonesia tertinggal jauh, hanya unggul dari Kamboja. Jadi kita ada di peringkat 85, paling tinggi di ASEAN. Berarti kan knowledge mereka di bidang teknologi atau apapun itu yang terkait dengan transfer knowledge di Singapura itu lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Padahal Singapura juga itu salah satu negara yang sangat tergantung dengan investasi. Jadi bisa dikatakan di Singapura itu kok investasi drop, hilang, mereka juga akan ikut collapse gitu, akan ikut goyang. Nah, sedangkan Indonesia investasi tadi udah tinggi terus tuh, tapi kita nggak ada. Tapi ternyata indeks inovasi kita nggak naik-naik. Gitu. Nanti ada apa nih, something wrong. Gitu. Nah, terkait dengan itu juga, negara lain tuh berhasil mendiversifikasi produk-produk mereka tuh menjadi lebih bernilai tambah. Itulah pentingnya industri pengolahan atau industri manufaktur. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, di 1996 nih, kalau kita lihat yang warna coklat, kita tuh masih tergantung namanya komoditas mentah, terutama seperti minyak mentah, gas mentah, terus pokoknya serba-serba mentah lah. Kita ekspornya tuh hal-hal seperti itu yang tidak memberikan nilai tambah tinggi. Nah di 2018, hampir 20 tahun kemudian, masih sama juga. Kita masih cenderung mengekspor produk-produk yang bernilai tambah rendah, gitu. Seperti sekarang malah kita larinya ke kelapa sawit, ke batu bara. Gitu. Jadi nggak ada hilirisasi. Bandingkan dengan Vietnam, jadi di Vietnam itu tahun 96, mereka ekspornya juga bahan-bahan mentah seperti beras, kopi. Nah tapi 20 tahun kemudian mereka berhasil tuh bertransformasi. Jadi mereka mengekspornya itu barang-barang yang bernilai tambah tinggi seperti apa, produk-produk elektronik, telepon dan lain-lain. Jadi bukan lagi bergantung pada hal-hal yang bernilai mentah seperti tadi itu minyak mentah atau batu bara dan lain-lain. Nah itu pentingnya diversifikasi ekspor atau perdagangan di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi gitu. Karena kan kalau kita berhasil menjual produk yang bernilai tambah tinggi juga akan baik bagi pertumbuhan kita gitu. Terutama pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata kita belum seperti itu. Nah, akibatnya kalau dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia tuh ekspor high tech teknologinya itu cenderung menurun tuh. Bandingkan dengan Vietnam yang meningkat terus-menerus. Berarti kan investasi kita itu bisa dikatakan ya ke sektor-sektor yang meskipun industri pengolahan, tapi mungkin industri pengolahan yang belum bernilai tambah tinggi gitu loh. Sedangkan di Vietnam itu investasi yang masuk tuh udah ke sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. No. Tapi kan kita juga sudah dengar isu kan kalau nanti akan ada pabrik yang memproduksi baterai listrik dan lain-lain. Nah itu salah satu juga produk-produk yang bernilai tambah tinggi, dan semoga itu nanti beneran kalau terjadi atau beneran sudah ada di Indonesia bisa mendorong lah sehingga hilirisasi produk-produk kita tuh nggak jual barang-barang yang kita lalu diekspor tapi diolah dulu baru kita jual. Kan seperti teman-teman ketahui banyak juga isu kan kita ngejual minyak ke luar negeri,
kita jual kelapa sawit mentah ke luar negeri, diolah harus kita beli lagi, kan kadang-kadang seperti itu terlihat konyol gitu. Itulah pentingnya kita mempunyai industri manufaktur atau pengolahan yang bisa mampu menghilirisasi. Nah, lalu di mana tuh peran UU Cipta Kerja? Nah, seperti yang kita tahu tadi kan larinya ke investasi. Jadi kenapa sih kok ingin berinvestasi itu UU Cipta Kerja? Jadi yang pertama, alurnya itu adalah UU Cipta Kerja itu nanti akan pertama bisa menciptakan usaha baru atau menciptakan mengembangkan usaha baru. Nah, kalau menciptakan usaha baru, ya nanti berarti akan menciptakan lapangan kerja. Kalau dia mengembangkan usaha baru, berarti kan akan meningkatkan kesejahteraan. Karena apa? Kapasitas produksinya akan meningkat, katakanlah sebuah perusahaan. Kalau dia menciptakan usaha baru, berarti dia menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kombinasi dari penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan itu akan mendorong peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan nanti tentu saja akan berdampak ke peningkatan daya beli dari sisi demand. Nah, kalau peningkatan daya beli meningkat, peningkatan konsumsi juga akan meningkat. Nah, kalau peningkatan konsumsi meningkat, berarti barang dan jasa yang diberi juga akan semakin meningkat. Di sisi lain, investasi tadi juga akan memenuhi sisi supply, karena banyaknya permintaan barang dan jasa, berarti dibutuhkan juga produksi yang barang dan jasa semakin meningkat. Jadi nanti ketemunya di situ. Secara teori seperti itu yang diharapkan dari UU Cipta Kerja. Lalu kalau kita lihat selanjutnya, di sini tuh kalau saya duga ya, sebenarnya UU Cipta Kerja itu memang sebenarnya baik. Cuman kalau dalam waktu seperti ini dia hanya akan berdampak pada jangka menengah, terutama ini akan sangat terasa ketika nanti pasca pandemi itu usai. Karena apa? Kalau kita lihat memang pasca pandemi itu pengangguran itu meningkat signifikan. Ada 6,9 juta pengangguran, kemudian yang dirumahkan itu 3,5 juta, lalu angkatan kerja baru, teman-teman yang baru lulus S1, S2 dan sebagainya, atau yang SMA, tiap tahun muncul 3 juta angkatan kerja baru. Nah, di sisi lain, kemampuan industri kita itu masih banyak bergerak di usaha mikro. Nah, pengennya pemerintah itu mentransformasi usaha-usaha mikro itu ke usaha besar, sehingga apa? Mampu menyerap tenaga kerja dan juga memberikan nilai tambah sehingga akan masuk ke global supply chain. Jadi output yang dihasilkan usaha besar atau industri besar itu bisa terkoneksi dengan rantai global, sehingga kita punya banyak kawan lah di luar negeri yang bisa memanfaatkan produk-produk kita. Selain itu juga yang diharapkan dari UU Cipta Kerja itu apa? Penyederhanaan regulasi. Karena apa? Seperti kita ketahui lah, regulasi antara pemerintah pusat dan di daerah kan tentu saja kadang-kadang itu kan tumpang tindih, yang di pusat ngomong apa, yang di daerah ngomong apa. Nah, salah satunya tuh ingin regulasinya tuh di shortcut ya, nggak lagi harus ribet. Nah, lalu substansinya memang ada banyak sih UU Cipta Kerja itu. Jadi namanya kan UU Omnibus Law kan. Jadi memang banyak undang-undang yang langsung dijadikan satu. Seperti yang pertama tuh ada peningkatan ekosistem investasi, perizinan perusahaan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Tapi pada intinya manfaat dari UU Cipta Kerja itu nanti adalah akan memberikan kemudahan pembukaan usaha, kemudian menciptakan lapangan kerja, dan katanya sih mendukung pemberantasan korupsi. Nah, sampai sekarang kan sebenarnya UU-nya itu udah selesai, udah disahkan. Nah, sekarang lagi disusun aturan turunannya, operasionalisasi, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, biasanya nanti setelah aturan turunan itu jadi, nanti akan ke bawah lagi tuh akan terbit yang namanya permen, peraturan menteri, nanti juga ada perda sampai ke daerah, peraturan daerah, pergub atau sampai ke bawah. Intinya itu undang-undang itu kan nggak selesai di situ, harus dibuat juga aturan turunannya untuk mengoperasionalisasikan kebijakan sampai di bawah. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, yang pertama itu memang sebenarnya kalau secara kuantitas ya, seperti kita lihat tadi, sebenarnya nominal investasi itu sudah baik, nggak ada masalah. Secara investasi kita tuh nominalnya selalu meningkat. Nah, yang kedua, sebenarnya permasalahannya kan bukan di kuantitasnya kalau kita lihat, tapi itu terletak di kualitas, terutama yang anomali tadi itu. Menyerap tenaga kerjanya kok malah semakin menurun, berarti ada yang salah di situ kan. Kenapa investasi kita selalu meningkat, tapi kemampuan menyerapnya itu semakin rendah. Nah, ini juga yang perlu kita pahami. Pemerintah selalu bilang
perlu selalu bilang investasi akan menciptakan menciptakan lapangan kerja. Tapi kita harus tahu juga investment will create jobs, but not create good jobs. Jadi investasi itu memang menciptakan tenaga kerja, tapi belum tentu tenaga kerjanya itu baik, belum tentu lapangan kerja yang bagus atau yang layak. Kan pada intinya yang dilihat kan penyerapannya semakin tinggi, tapi kita nggak tahu kualitas lapangan kerjanya itu bagus apa enggak. Yang itu jadi permasalahan juga yang harus menjadi perhatian. Kemudian dulu dalam jangka pendek, cipta kerja ini terutama jangka pendek menengah ini akan berdampak terhadap cipta kerja ini akan berdampak dalam jangka menengah ini, terutama pasca pandemi. Karena apa? Ya kita perlu suntikan dana memang, karena anggaran kita sudah banyak habis terserap untuk penanganan pandemi ini. Tapi dalam jangka panjang belum tentu cipta kerja akan kembali mampu sekuat dampaknya ketika setelah pandemi, karena apa? Negara-negara lain juga akan mulai pulih tuh. Jadi investasi jadi rebutan lagi, investasi global nggak cuma akan masuk ke Indonesia, tapi juga bisa diperebutkan negara lain. Terutama sih kalau saya lihat seperti Vietnam, katakanlah Vietnam nggak perlu dia menciptakan omnibus law, tapi di sana memang iklim usahanya, iklim bisnisnya, pemerintahannya itu sudah relatif lebih baik sehingga investor itu lebih memilih ke sana tanpa harus membuat omnibus law di sana. Jadi itu hal yang diperhatikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait topik kita kali ini. Jadi kalau teman-teman ada isu atau concern lain bisa kontak kami seperti yang ada tercantum di bahan. Nah, sekian dulu dari saya nih. Semoga dalam beberapa waktu dekat juga akan ada bahan-bahan dari teman fasilitator yang lain yang akan diunggah. Ini mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.